Shalom anak-anak semua, puji Tuhan. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang selalu kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 dengan tema Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Sebentar kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana menjadikan Tuhan pedoman di dalam kehidupan keluarga kami. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan menjadi pedoman kehidupan keluarga kita. Hal yang pertama, yaitu kita akan membahas pengertian keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Di sini keluarga dibagi menjadi dua. Yang pertama, keluarga inti, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Yang kedua, keluarga besar, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama. Misalnya, kakek, nenek, sepupu, keponakan atau kemenakan, dan lain sebagainya. Kita masuk yang kedua, yaitu fungsi keluarga. Di sini fungsi keluarga dibagi menjadi 9. Yang pertama, fungsi biologis. Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis antara suami dan istri untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Fungsi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, fungsi afeksi. Fungsi ini berhubungan dengan rasa. Misalnya, rasa kasih sayang, rasa perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam sebuah keluarga. Yang keempat, fungsi edukatif. Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai tingkat perkembangannya. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi ini menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Yang keenam, fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi semua anggota keluarga. Yang ketujuh, fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan dan memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan, fungsi ekonomis. Fungsi ini berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kesembilan, fungsi status sosial. Fungsi ini berkaitan dengan orang tua yang akan mewariskan kedudukannya sebagai anak-anaknya. Selain fungsi keluarga, seperti penjelasan Bapak tadi, secara khusus, menurut iman Kristen yang tertulis di Alkitab, fungsi keluarga dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik pertama dan utama. Terletak dalam Ulangan 6 ayat keempat sampai yang ke-9. Yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati.
terletak dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah pribadi yang membentuk suatu keluarga. Tuhan juga yang menciptakan manusia sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Kemudian, dalam perbedaan itu menjadikan manusia menjadi satu persekutuan yang sangat luar biasa, karena saling membutuhkan dan saling mendukung. Tuhan juga memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat laki-laki dan perempuan bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun sebuah keluarga. Kemudian, pada masa kini, keluarga Kristen perlu menyadari peranannya dengan cara yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus. Yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik atau keseluruhan. Yang keempat, keluarga sebagai pencerita. Kita masuk yang keempat, yaitu penjelasan bahan Alkitab. Sebelum Bapak mulai, Bapak berharap anak-anak semua membuka Alkitabnya masing-masing. Yang pertama, terambil dari Kejadian 2 ayat 24. Di dalam ayat ini terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya atau bertanggung jawab. Artinya di sini, saat dilahirkan kita menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah memasuki masa berumah tangga atau menikah, baik itu menjadi istri, baik itu menjadi suami, kita harus bertanggung jawab penuh atas keluarga kita sendiri. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya, atau tidak mengenal perceraian. Jadi, di dalam keluarga Kristen tidak mengenal perceraian, karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging, atau tidak ada orang ketiga. Jadi, di dalam keluarga Kristen tidak ada yang namanya pihak ketiga atau satu perselingkuhan. Jadi seperti itu. Kita masuk ayat yang kedua. Mari anak-anak buka kembali Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 2 pasal yang ke-1 sampai yang ke-11. Di dalam Yohanes 2 pasal yang ke-1 sampai yang ke-11 merupakan pemaparan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu merubah air menjadi anggur. Di sini kita mendapat pelajaran bahwa cinta dan perhatian Tuhan yang begitu besar bagi keluarga. Ketika manusia menjadikan Tuhan sebagai pedoman dan dasar dalam hidup keluarga maupun pribadi, mujizat yang besar akan banyak terjadi di tengah keterbatasan dan kekurangan manusia. Puji Tuhan, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari materi yang Bapak jelaskan, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkatkan oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Yang kedua, ketika manusia menjadikan Tuhan sebagai pedoman dan dasar dalam hidup keluarga maupun pribadi, mujizat yang besar akan banyak terjadi di tengah keterbatasan dan kekurangan manusia.
Baiklah, semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.